wabarakatuh. Perkenalkan saya Fersna Ramadanti dengan NIM B1A1220051. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang pembentukan GATT dan WTO. Nah, jadi saya akan membahas tentang pembentukan GATT dan WTO. Sebelumnya saya akan membahas GATT terlebih dahulu. Nah, GATT ini itu dibagi menjadi dua. Sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Di sebelum Perang Dunia Kedua itu kondisi perdagangan internasional itu agak tidak teratur, kayak banyak sekali negara-negara yang seenaknya gitu, kayak banyaklah pelanggaran-pelanggaran terjadi. Terus juga banyak negara yang memberikan harga tinggi, tarif tinggi, terus juga kayak membatasi negaranya untuk melakukan perdagangan dengan negara yang lain dan negara satu, terus banyaknya dumping dan diskriminasi. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu barulah lahirnya GATT. Tujuan diadakannya GATT ini, dibuat GATT ini karena melihat kondisi setelah Perang Dunia Kedua itu perekonomian dunia agak kritis atau terguncang gitu. Jadi banyak negara yang ingin membuat GATT ini supaya mendorong perekonomian dunia itu jadi lebih baik, lebih maju lagi, lebih stabil, dan juga mendukung kedamaian dunia gitu, perdamaian dunia. Nah, GATT ini sendiri dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 di Jenewa di Swiss. Tapi baru terlaksananya itu di 1 Januari 1948 baru berjalannya gitu. Tapi ditandatanganinya di tahun 1947. Nah, tapi di sebelum GATT ini, di sebelum GATT resmi 1947 itu, sebelumnya itu sudah ada upaya untuk membuat si agreement tentang perdagangan ini, tapi itu belum banyak yang berhasil. Nah, beberapa upaya perjanjian yang dilakukan dunia itu sebelum terjadinya GATT itu ada Bretton Woods Conference itu di USA 1944. Itu menghasilkan International Monetary Fund atau IMF dan World Bank sebelum si GATT ini lahir gitu. Nah, tujuan dibentuknya GATT itu sebetulnya untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan damai bagi pelaku usaha dan mewujudkan liberalisasi dalam perdagangan. Selain itu, bagi masyarakat dunia, GATT itu dibentuk dengan tujuan untuk memperluas produksi dan pertukaran barang dalam perdagangan internasional, terus meningkatkan peluang dan kesempatan pekerjaan, terus menyelesaikan masalah dan hambatan yang menjadi penghalang dalam perdagangan internasional yang sebelum GATT ini terjadi. Terus juga meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada di dunia agar lebih efisien. Terus juga menghapus segala diskriminasi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Nah, tapi lambat laun, si GATT ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat secara global, secara internasional, karena kan GATT ini hanya untuk dia tuh hanya bergerak pada bidang barang dan jasa ya, karena kan zaman lebih maju, jadi GATT ini tuh sudah tidak relevan lagi gitu untuk menaungi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia gitu. Jadi maka lahirlah si WTO pada tahun 1994. WTO itu memiliki penyelesaian masalah yang lebih kuat daripada GATT. Jadi GATT itu menjadi di bawah naungan WTO. Nah, selanjutnya itu perbedaan dari GATT dan WTO. Yang pertama, GATT itu hanya regulasi sebatas tentang barang dan jasa saja. Sedangkan si WTO ini itu lebih kompleks, dia membahas tentang ada hak kekayaan intelektual di situ. Terus yang kedua itu ada GATT itu tidak punya penyelesaian sengketanya sendiri. Jadi kalau misalnya ada permasalahan antar negara itu dikembalikan kepada negaranya masing-masing menggunakan cara penyelesaian negaranya masing-masing gitu. Sedangkan kalau WTO ini tuh dia mempunyai
arbitrasenya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus yang ketiga, GATT ini itu kan sebuah agreement sementara aja, sedangkan WTO itu sebuah permanen organisasi yang mempunyai aturan atau rules-nya itu yang lebih jelas. Ada prinsip GATT. Prinsip GATT itu yang pertama adalah tidak adanya diskriminasi. Jadi setiap negara itu bebas untuk melakukan perdagangan internasional tanpa adanya diskriminasi dari negara yang lain. Seperti kayak negara yang ini tidak boleh mengekspor barangnya tuh ke negara yang lain gitu, tidak boleh. Jadi perdagangan internasional itu dilakukan dengan bebas dan tidak ada diskriminasi. Terus adanya penurunan tarif yang secara bertahap, kayak kan sebelum si GATT ini ada tarif-tarif perdagangan itu kan sangat mahal-mahal gitu. Terus setelah adanya GATT ini tarifnya yang awalnya tinggi banget gitu diturunkan secara perlahan-lahan. Terus yang tanya itu tidak boleh membatasi barang-barang yang masuk ke negaranya itu, kecuali negaranya itu sedang menghadapi krisis ekonomi. Maksudnya tuh yang seperti yang di awal tadi kan, sebelum GATT itu ada atau sebelum Perang Dunia itu banyak negara yang membatasi dirinya kayak barang-barang itu tidak boleh masuk ke negaranya gitu. Nah, setelah GATT ini ada dan terus timbullah prinsip ini kalau negara-negara itu tidak boleh membatasi dirinya, jadi barang-barang yang masuk itu boleh apa aja di negara-negara lain kecuali negara itu sedang mengalami krisis ekonomi. Terakhir itu adanya dispute resolution through negotiation. Jadi misalnya kalau ada permasalahan timbul itu lebih diomongin kayak secara negosiasi atau ada perjanjiannya gitu, tidak kayak yang sebelum GATT itu muncul kayak banyak perang dagang. Sekian video dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak informasi-informasi yang masih kurang dan mungkin masih salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.